Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Makro Excel Dasar. Nah, pada seri video tips and trick kali ini saya akan membuat sebuah script VBA untuk membuat sheet yang banyak sekaligus dengan bantuan VBA ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Basic Editor dengan menekan Alt F11 ya. Alt F11. Oke, pertama kita insert modul. Insert dulu modul. Nah, di sini saya akan membuat script untuk membuat sheet-nya ya. Di sini baru ada sheet satu saja. Nah, untuk sheet yang lainnya kayak saya akan buat dengan VBA dengan namanya. Nanti saya buat di sini. Misalkan nama sheet. Nama sheet nanti namanya ada apel, misalnya ada apel, ada semangka, ada jeruk, dan ada durian. Nah, misalkan ini adalah nama sheet yang nanti akan kita buat ya. Nanti nama sheetnya sesuai dengan nama ini. Kita kembali lagi ke Visual Basic Editor. Nah, untuk membuat banyak sheet dengan nama sheet yang tadi, kita akan buat di modul ya, di sini. Kita buat misalkan buat sheet. Nah, ini nama prosedurnya. Oke, kita sudah buat ya nama prosedurnya, yaitu buat sheet. Sekarang selanjutnya kita akan ambil si nama ya. Kita kecil dulu. Nah, ini pertama kita akan ambil dulu nama-nama si sini ya, nama-nama si sheetnya. Kita akan menggunakan array. Di sini saya akan deklarasikan array-nya. Misalkan dim arr sheet. Jadi ini untuk nanti nama sheetnya, yaitu sebuah array asvarian. Nah, arr sheet ini diisi dengan sheet 1 karena ini datanya di sheet 1. Sheet 1 rank-nya di A2 sampai dengan A5. Nah, ini untuk array sheetnya ya. Kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Kita jalankan. Kita lihat di lokal. Nah, ini air kita sudah ada ya, apel, ada semangka, ada jeruk, ada durian. Tapi arraynya masih berbentuk 2 dimensi ya. Sekarang kita akan ubah dulu menjadi array 1 dimensi dengan application transpose. Di sini tambahkan application titik transpose. Kita coba lagi. Sekarang sudah ada array 1 dimensi ya, ada apel, semangka, jeruk, dan durian dengan arraynya ini 1, 2, 3, 4. Oke, untuk nama sheetnya sudah saya dapatkan. Masuk ke sini ya, array sheet. Kita sudah dapatkan nama-nama sheetnya. Sekarang kita akan tambahkan menjadi sebuah sheet. Kita akan lakukan pengulangan dengan for each ya. Ini juga sudah kita pelajari di video sebelumnya ya, tentang for each. For each misalkan setiap SHT in R-sheet. Jadi ini setiap item di dalam R-sheet ini ya. Dan diulang. Next. Kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Ini kalau kita cetak ke sini. Misalkan debug print SHT, nah itu akan mencetak nama-nama ini ya. Nama ini apel, semangka, jeruk, durian. Kita coba. Nah, ini apel, semangka, jeruk, durian. Jadi sudah berhasil ya untuk mengambil setiap nama sheetnya. Nah, sekarang kita akan langsung buat menjadi sebuah sheet. Biar kelihatan sebelah sini. Caranya sheet titik add, tambahkan sebuah worksheet spasi before, dimana kalau tidak ada bisa langsung dilewati ke after ya. Caranya bisa langsung tulis after seperti ini, after titik 2 sama dengan, nanti berpindah kursornya menjadi after, atau juga bisa menggunakan koma seperti ini, before koma, nanti akan berubah menjadi after. Bebas ya, mau cara tadi atau cara seperti ini juga bisa. After seperti ini boleh. After sesudah apa, ini akan disimpan di akhir. Berarti kita gunakan sheet.
Kalau akhirnya misalkan ke 1 berarti 1 ya. Kalau 2 nanti 2. Nah, biar otomatis kita bisa gunakan seed count ya. Kita akan menghitung seednya. Seed count. Jadi nanti tergantung dengan si jumlah worksheetnya. Seed count, kemudian titik name. Jadi kita akan tambahkan name kepada seed age-nya. Namanya adalah SHT. Seperti ini. Jadi kita akan membuat seed dari SHT ini. Sudah, kita coba jalankan ya. Jalankan, maka otomatis akan membuat sheet sesuai dengan nama tadi, apel semangka jambu durian. Ini apel semangka jambu durian. Sudah ya, sudah beres seperti ini. Tapi ini masih belum dinamis ya. Jadi ini masih belum dinamis, masih statis. Nah, di sini saya tulisnya A2 A5 masih statis, belum dinamis. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini tambahkan lagi mangga, ini tidak akan terbawa ya. Ini tidak akan terbawa. Dan ini juga akan error karena di sini sheetnya sudah ada, ini pasti error. The name already taken, try a different one. Karena ini di sini nama sheet apel itu sudah ada ya. Di sini apel sudah ada, ini apel. Jadi kita dibuat lagi pasti akan error. Nah, agar tidak error berarti kita harus melakukan pengecekan apakah sheetnya ada atau tidak ya. Jadi di sini kita perlu pengecekan apakah sheetnya ada atau tidak. Dan juga selain itu si mangga ini tidak terbawa ke dalam array ini. Kalau kita lihat di sini, kita stop di sini, jalankan lagi. Nah, ini mangga tidak terbawa ya, hanya ada baru apel, semangka jambu durian. Jadi memang di sini baru statis. Nah, agar dinamis, berarti kita perlu menghitung jumlah si barisnya. Kita bisa tambahkan di sini, misalkan dim baris as long, baris ini, baris diisi dengan sheet 1 titik rank dari A2 ya, dari A2 titik n cell down. Jadi kita akan buat kontrol ke bawah ya, sama seperti gini, kontrol bawah, nanti akan dipindah ke bawah. Jadi ini Excel down titik row. Nah, ini kalau kita lihat, kita stop dulu di sini, itu akan berisi baris 6 ya, sesuai. Jadi kalau misalkan di sini kita isikan lagi mangga durian jambu 7, nanti di sini juga sama akan mengikuti ya. Kalau jalankan akan mengikuti jadi 7, baris 7. Nah, berarti di sini tinggal tambahkan A5 dihapus diganti dengan dan baris. Seperti ini. Kita hapus. Jadi sekarang sudah dinamis. Kalau di sini kita stop, jalankan lagi, maka sudah masuk ke array. Ada jambu ya, apel, semangka jambu durian, mangga jambu, sudah otomatis masuk. Kalau kita tambahkan lagi misalkan dengan salak, itu juga akan masuk ya ke arraynya. Jalankan lagi, ini sudah ada ya salak. Jadi apel sampai salak sudah masuk. Nah, tinggal kita cek apakah sheetnya sudah ada atau belum. Karena ini kalau dijalankan seperti tadi ya, namanya sudah ada. Ini kalau dijalankan namanya sudah ada, error di sini. Nama sheet sudah ada karena di sini sudah ada apel. Nah, gitu kita perlu pengecekan apakah sheetnya ada atau tidak. Di sini kita bisa gunakan function. Kita gunakan function misalkan check sheet. Sheet ini kita perlu parameter yaitu nama sheetnya. Kita bisa gunakan SHT tadi, SHT string. Jadi kita akan menerima sebuah parameter string untuk nama worksheetnya ya. Untuk nama worksheetnya nanti akan dikembalikan berupa tipe data boolean ya, as boolean. Boolean ini isinya adalah true atau false. Nanti si check sheet ini akan mengembalikan nilai ini, nilai true atau false, karena di sini bertipe data boolean. Nah, itu untuk fungsinya ya. Sekarang kita akan isikan fungsinya. Nah, di sini kita bisa gunakan pengulangan untuk mengecek semua sheetnya, atau juga bisa menggunakan pengecekan objek. Jadi ada banyak cara ya. Kalau misalkan pengulangan, gue nanti agak proses karena dia melakukan pengecekan satu persatu. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan pengulangan ya, atau looping. Nah, di sini saya gunakan pengecekan langsung dengan objek. Jadi di sini saya gunakan dimnya sh, misalkan worksheet. Nah, saat ini saya akan langsung set sh, kita akan masukkan ke sheet SHT.
Jadi si sheet ini akan saya masukkan ke dalam objek SH on error resume next agar errornya kita lewati. Nah, prinsipnya adalah ketika si objek sheet ini dimasukkan ke dalam sebuah objek SH, nanti kalau dia ada, dia akan menjadi sebuah objek. Ini kalau ada, jika ada akan menjadi sebuah objek, akan menjadi objek SH ya. Tetapi kalau tidak ada sheetnya, dia akan error dan SH-nya akan kosong. Jadi di sini kita bisa isikan check sheet itu diisi dengan is SH is nothing. Seperti ini. Jadi kalau SH-nya kosong berarti dia benar ya. Jangan lupa kita matikan errornya, error clear. Kita matikan dulu errornya. Nah, sebelum kita coba ke sheet, kita akan coba dulu ditampilkan sini ya, apakah betul atau tidak si hasil si check sheetnya. Kalau kita tuliskan di sini if check sheet, jika sheetnya true atau false, maka jika true maka kita coba cetak debug print SHT ya, nama sheetnya. Kita coba jalankan dulu yang ini, hasil seperti apa. Argumen atau opsional, oh ya belum masukkan argumennya ya, argumennya adalah SHT. Seperti ini, kita stop dulu, jalankan lagi. Argumen tipe mismatch, oh ini bukan string ya, ini varian. Oke. Nah, karena ini varian, jadi di sini harus juga varian juga ya, nggak bisa berbeda tipe data. Kita coba lagi. Nah ini adalah nama-nama sheet yang belum menjadi sebuah sheet. Ini kan yang di sini, lihat di sini. Nah ini nama sheet yang tadi kita buat. Ini sudah jadi, ada apel, semangka, jeruk, durian, dan satu lagi kosong ya. Yang ini kita hapus dulu. Kita delete dulu. Nah, ini yang sudah jadi sheet, ada apel, semangka, jeruk, dan durian. Sedangkan yang sisanya dari mangga, jambu, dan celak itu belum, karena tadi pengecekan di sini itu belum ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal pindahkan yang ini, kita pindahkan ke sini, kita ganti ke sini. Sudah. Jadi sheetnya adalah seperti ini. Jadi jika check sheet ini true, maka dia akan membuat sheet. Kalau false, dia akan keluar ya. Lanjutkan ke sheet berikutnya. Nah, ini kalau dijalankan akan membuat sheet yang baru ini ya. Kita coba jalankan. Nah, dia akan otomatis membuat sheet ini durian, mangga, dan jambu. Durian, mangga, dan jambu. Kemudian jambu dan salak ya. Nah, itu sesuai dengan nama sheet yang ada di sini. Nah, jadi kalau sekarang kalau kita tambahkan lagi di sini misalkan ada anggur. Nah, untuk memudahkan kita juga bisa membuat tombol di sini. Kita bisa insert save dari sini. Atau juga untuk tombol bisa gunakan yang ada di developer ya. Developer di insert ini promotor atau active app control. Nah, di sini saya akan gunakan sebuah save saja. Save ini saya akan buatkan namanya misalkan buat sheet. Kita tambahkan sebuah makro ke sini, klik kanan, kemudian sign makro, pilihkan yang buat sheet yang tadi. Oke. Nah, ini kalau di sini status anggur, dia akan langsung membuat ke sini anggur ya. Kita coba klik, langsung buat anggur. Kalau di sini saya tambahkan lagi misalkan pepaya, dan klik lagi buat sheet, dia akan langsung membuat pepaya juga. Jadi kalau misalnya ini kita hapus dulu semuanya, kita delete, dia akan langsung membuat sekaligus nama sheet ini ya. Kita klik, dia akan langsung membuat nama sheetnya. Nah, itu untuk script membuat sheet yang banyak sekaligus dengan menggunakan VBA ya. Nanti scriptnya akan saya simpan di deskripsi. Oke, saya rasa untuk video kali ini saya cukup. Bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.